Jokowi ini pembisik ke siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan presisi jelas. Ntar sampaikan aja deh sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini, Mbak Ning udah tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Kali ini agak spesial, mohon maaf saya belum bisa tampil secara live karena saat ini saya masih dalam proses recovery untuk pemulihan kesehatan saya pasca saya terkena COVID-19. Ini suatu rezeki, saya terima dengan baik dan saya menjalani sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah hari ini saya sudah mulai sehat. CD value di dalam tubuh saya sudah di atas 33. Jadi artinya saya sudah mulai bisa beraktivitas dan virus COVID yang ada di dalam tubuh saya sudah mulai melemah. Itu indikator yang saya terima dari beberapa ahli atas hasil tes PCR yang terakhir. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021 itu merupakan sejarah. Untuk pertama kalinya diterapkan vaksinasi ditandai dengan beberapa orang penting di negeri ini. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Ada Menteri Kesehatan, ada Ketua PBID, ada perwakilan dari PBNU, dari Muhammadiyah. Kemudian juga ada dari Panglima TNI, ada Kapolri, ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang lain, termasuk ada seorang influencer. Ini menandakan suatu hal yang membahagiakan bahwa kita sudah masuk pada satu tahap lagi dalam penanganan pandemi ini, yaitu vaksinasi. Seharusnya vaksinasi ini tidak perlu kita perdebatkan, apalagi beberapa hari yang lalu sudah diterbitkan yang namanya surat emergency use dari BP POM maupun dari sertifikasi halal dari MUI. Jadi saya agak bingung dan merasa aneh kalau ada orang-orang yang menolak adanya vaksinasi di Indonesia ini. Vaksinasi ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan bukan hanya untuk melindungi kita, tapi juga melindungi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai dan maupun kerabat-kerabat atau sahabat yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Sahabat Indonesia, ada yang menarik lagi, ini seorang anggota partai koalisi tapi rasa oposisi, yaitu Dr. Ripka Ciptaning. Orang ini agak aneh memang dari dulu. Dari perilaku, dari bentuk wajahnya kelihatan memang orang yang sangat aneh. Politisi dari PDIP ini beberapa hari yang lalu membuat heboh karena menolak untuk divaksin padahal dia dokter. Ini satu hal yang aneh, apalagi dia adalah salah satu dalam komisi kesehatan di DPR. Jadi keanehan yang dilakukan oleh seorang Ripka Ciptaning ini bertumpuk-tumpuk. Kalau dia hanya seorang anggota masyarakat biasa, bagi saya sih oke, mungkin kurang pemahaman saja. Tapi kalau dia seorang anggota DPR, dokter, anggota komisi kesehatan, dan juga anggota dari partai koalisi, apa yang dilakukan oleh Ripka Ciptaning ini benar-benar luar biasa aneh dan menyesatkan dan terkesan sangat provokatif gitu. Saya berharap Ketua DPP PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri tidak tinggal diam melihat ulah dari seorang Ripka Ciptaning, karena ini sangat memperburuk citra partai atau citra dari partai koalisi pendukung pemerintah. Apa yang dilakukan Ripka Ciptaning seharusnya tidak terjadi.
Mudah-mudahan seorang Ibu Megawati berani bertindak untuk menegur keras seorang anggota DPR dari PDIP yang secara terbuka menolak untuk dilakukan vaksinasi. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab seorang Ripka Ciptaning menolak secara keras vaksinasi. Bahkan dia dengan arogannya akan bersedia membayar kalau dia dan keluarganya dikenakan denda. Ini bukan masalah denda, bukan masalah sanksi apapun, tapi adalah masalah kesadaran seorang warga negara terhadap kejadian pandemi yang menyangkut nasib bukan hanya dirinya tapi juga lingkungan terdekatnya. Seorang Ripka Ciptaning yang anggota DPR dan dokter, ini benar-benar suatu hal yang memalukan. Saya tidak tahu apakah ini ada latar belakang pribadi karena dulu ada suara-suara dia akan dijadikan Menkes tapi tidak jadi. Tapi sujud syukur saya, alhamdulillah dia tidak jadi apa-apa pejabat pemerintah. Karena seorang pejabat pemerintah tidak boleh mempunyai perilaku atau sifat yang sangat buruk seperti yang ditunjukkan oleh Ripka Ciptaning. Kalau untuk tokoh-tokoh yang lain yang dari oposisi, saya mungkin bisa mengerti karena mereka hanya sekedar bebal, mereka hanya sekedar pengen berbeda pendapat dengan pemerintah. Tapi jujur saya tidak bisa mengerti kalau itu dilakukan oleh Ripka Ciptaning. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik dan saya yakin ini tidak mempengaruhi opini publik tentang keinginan untuk divaksin, termasuk saya siap untuk divaksin dan saya yakin Anda juga sahabat Indonesia juga siap untuk divaksin supaya kita bisa menyelamatkan negeri ini dari pandemi virus corona. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini, agak singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya bahwa kita semuanya harus siap divaksin, kita siap mendukung pemerintah untuk program vaksinasi nasional dalam hal memutus rantai COVID-19 di seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, kanal yang saya pergunakan untuk menyuarakan kebenaran demi menjaga Indonesia yang tercinta. Terima kasih, salam damai. Rudy Eskamri.